Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya konten herping lagi bareng Eh, Gondes rumput. Kontes Rumput. Ya. Ini di bawah tol lagi. Yang kemarin kita itu nemu banyak banget varian ular air ya mas ya. Iya betul. Mulai dari water tiger, terus Kemudian Endris, Homalopsis Endris. bucata, Iya. Enditris. Jadi di sini tuh banyak banget ular air. Tapi yang membuat saya penasaran adalah di daerah ini orang-orang itu sering melihat ular welang teman-teman. Ya kita coba untuk cari siapa tahu bisa ketemu nanti. Jam 2 ya ini. Jam 2 lebih ini. Jam Ini 2 kan lebih. kita sambil nunggu waktunya sahur. Iya. Jadi kita ya ngisi Sekalian waktu lah. herping ini. Sekalian mantau orang itu ngesat tambak. Iya. Oke, jadi kita sekarang berada di bawah tol. Itu di atas itu lampu-lampunya. Jangan sebutkan nama lah. Nah, itu ada kedengaran orang sahur-sahur, Mas. Wah, wis wayahe Sahur, sahur. wis wayahe sahur. Gak apa-apa, kita lanjutkan aja. Kita Mungkin lanjut sebentar, nanti siapa tahu nemu pulangnya, kemudian Iya. kita sahur nanti. Oke. Gitu terus petualangan kita ya, Mas ya. siap. Oke, karena saya nggak ada kameramen mungkin yang ngameramin Masnya. Yang menjadi kameramennya Iya. nanti saya. Oke, kita lanjut perjalanannya ya, Mas. Oke, siap. Ada orang desel. Oke teman-teman, ini ular pertama kita. Ini adalah Petias koros atau ular koros, atau di daerah saya disebut dengan nama burung kayu, dan dalam bahasa Indonesia disebut dengan nama ular kayu. Ular kayu. Kata strik ya. Iya. Nah, ular ini merupakan ular tidak berbisa dan tidak berbahaya, dan dalam ekosistem persawahan dia ini sangat-sangat penting dalam memberantas hama tipis ya mas ya. Iya, betul. Kita akan tangkap ya mas. Ya. Kayaknya nggak tahu ya. Mau setting ini kayaknya. Coba lihat, Mas. Mau setting. Sebentar, diperlihatkan. Oh iya, mau setting ini, Mas. Tuh, lihat matanya Putih. tadi kelihatan tuh. Tuh. Matanya buram tuh. Iya, mau setting ini. Ini koros juve ya kayaknya. Masih juvenil ini, Mas. Masih juvenil. Iya. Masih kecil nggak mas kira-kira? Ya masih kecil. Ini kan bisa 2 meter. Bisa 2 meter. Iya. Saya baca di jurnal kok sampai 1,5. 1,5 ya. 1,5 ya. Oh 1,5 ya. Berarti aku salah, Mas. Iya. Mungkin ada yang bisa tumbuh sampai sebesar itu ya mas ya, kemungkinan. Ya kemungkinan kalau gip-gipan. Gitu. Tapi kebanyakan ya paling satu. Yang sering dijumpai sih paling 1,5, 1 meteran lah. Bahkan kurang. Iya, yang sering tak jumpai itu. Oke, kita akan review ular ini lebih dekat ya mas. Dieselnya keras banget teman-teman. Kita review gimana? Di sana ada mas. Oke, kita pindah tempat dulu karena di sini berisik suara diesel. Kebetulan di sini adalah area tambak di mana saudara kita sedang melakukan pemirian tambak. Pemirian tambak lagi. Orang mirip. Agak jauhan lagi. Kita review di sini ada ya mas. Oke. Dieselnya Sangat keras, sangat keras. mengganggu konsentrasi itu tadi. Kita tadi nemu di pon sebelah sana ya mas ya. Ya, Saya tadi iseng-iseng mungkin ada kalautes atau kadal-kadal kecil yang tidur. Malah Ternyata, nemunya koros. Koros bebian juga. Apa? Koros juve ya ini. Juve, iya, Bisa baby kalian up. perhatikan. Ular ini masuk ke dalam kategori ular tidak berbisa, dan untuk tipe giginya aglipa ya mas ya. Iya betul, Gigi aglipa. besar. Jadi dia ini nggak memiliki taring untuk menyuntikkan bisa. Dan untuk familinya Colubridae, genusnya Petiasnidae ya mas ya. Petias nggak pakai nidae. Oh, Petias ya? Petias gitu Untuk aja, genusnya ya. Petias. Iya. Jadi dia ini masih satu genus dengan King Koros, ular Jali. ular jali, dan juga ular. Ya petias lainnya, Iya, petias fusca, petias Fusca itu bagus. carinata. Nah, kita akan tangkap ini di bagian kepalanya. Nah, bisa kalian perhatikan, ini kayaknya mau shading. Ketika ular mau shading, dia itu akan mengeluarkan ini dia. Warna matanya itu agak ke putihan ya, Mas ya. Agak buram. Agak buram. Warna kulitnya itu memudar. Dan saat fase-fase ini biasanya dia itu mengalami fase mogok makan. Iya. Biasanya mereka berpuasa, beristirahat, nunggu sampai kulitnya shadingnya selesai, baru setelah shading mereka cari makan lagi. Meskipun pada beberapa ular kipan itu
kalau meskipun pada fase setting gini dikasih makan mau, tapi kebanyakan kalau pada fase ini mereka mau setting itu ya Kebanyakan itu tadi, mereka berpuasa biasanya. Nah, oke teman-teman, jadi ciri-cirinya itu seperti ini. Ularnya itu panjang dan berwarna coklat kehitaman ya, misal. Iya, Coklat tua. coklat tua. Coklat Dan pada bagian sisik bawah atau ventral dia memiliki warna kuning. putih kekuningan ya, Mas. Ya. Ini bagian agak ke sisi subkaudal ini putih, Mas. Kalau yang depan ini memang kuning. Iya, betul. Ini dari kamera memang kurang jelas. Kurang kuningnya. jelas. Kalau misalkan dilihat secara langsung ya pasti kuning itu warnanya, kuning. Nah, memang ada yang agak putih, ada yang kuningnya bener-bener kuning gitu untuk poros itu. Oke, jadi ular ini tadi kita temukan di pohon rendah sebelah sana. Dan kebetulan dia itu tidur ya, Mas. Betul. Terus kita ganggu aja gitu. Pohon pete ini. Ya mohon maaf Mas ular. Ya. Ini kita ganggu buat direview. Buat direview. Iya. Nah, kalau orang daerah saya, Mas, ini katanya sering disalahartikan sebagai kobra kadang-kadang loh ya. Iya memang Karena mirip. warnanya Sekilas mirip kalau dilihat dari sisi apa? Ini. dorsal. Dorsalnya ini. Ini kan sekilas mirip kayak naja itu. Kayak Padahal naga. kalau diperhatikan secara lebih seksama, ini beda loh. Kalau dorsalnya naja kan nggak lancip seperti salak kayak gini. Ini kan apa ya, lancip-lancip gitu. Sisi-sisinya itu. Oke, dan untuk karakter sendiri memang dia ini terbilang gesit ya, Mas. Gesit, kemudian ketika baru ditangkap ya seperti itu tadi, langsung gigit-gigit gitu. Tapi begitu dihandle agak lama ya seperti ini sudah Karakternya kalem, tenang. kalem. Ini bukan jinak, ini tenang, Tenang, teman. iya. Kalau ukuran segini dipelihara, kira-kira gampang tes makannya, kira-kira. Masih bisa, Masih bisa, ya? masih bagus lah tes makannya segitu. Tikus. Tikus cuk, gede cuk. Terus barbar mau. Iya, iku lho ruwono iku lho, mluwai rono iku lho. Oke teman-teman, jadi di sesi review ini kita malah Ditabrak sama tikus. Ditabrak sama tikus. Oke, jadi itu intinya, ular ini tidak berbisa dan merupakan ular yang membantu petani dalam memberantas hama tikus Betul. dan merupakan ular dari spesies yang cukup menarik sih menurut saya, Mas. Iya. Karena memang cukup eksotis juga untuk dipelihara. Oke, kita lepaskan aja di sebelah sana ya. Iya, boleh. Ayo kita lepaskan. Kita lepaskan. Teman, ini dia kita menemukan ular tali pijes atau Dendrorapis pictus. Dia nengkreng di situ. Nah, di atas juga ada itu. Oh, tinggi banget. Ini enggak seberapa jelas di kamera itu. Lagi nengger di sini. Dan anehnya di sini ada lagi. Nah itu. Wah. Tinggi. Itu juga ular tali picis atau Dendrorapis pictus. Dan di sini juga loh. Wow. Jadi dalam satu pohon, loh, di atas sana juga ada. Jadi dalam satu pohon kita menemukan sekitar 7 ekor ular tali picis. Di sana juga ada, teman-teman. Jadi ini pohon apa ini? Pohon pictus ini. Iya, pohon pictus. Pohon lamtoro aslinya. Pohon lamtoro pictus. Wit lamtoro. Tapi dihuni dengan ular Dendrorapis pictus banyak banget loh. Itu di sana juga, ini di sini juga. Ular ini jenis ular yang nggak berbisa dan memang habitatnya itu di daerah persawahan. Dan memang jenis ular ini tuh sering banget ditemukan di daerah sini, Mas. Ya. Banyak di sini, Mas. Di area Jawa Timur semuanya. Hampir seluruh area Jawa. Itu Didominasi. seluruh Indonesia itu kalau ular itu. Oke, kita lanjutkan perjalanan ya, Mas. Ya, oke, kita lanjutkan lagi. Pohon pictus. Banyak banget loh, Mas. Dalam bertengger dalam satu dahan. Oke, kita lanjut. Kono manuk. Ndi? Oh. Nah, Mas. Kayaknya sahur ini. Ya. Kayaknya sahur. Iya, sudah waktunya sahur. Kita pulang dulu untuk sahur ya. Ya. Jadi tadi kita itu memulai perburuan sekitar jam 2 pas ya, Mas. Dan Jam 2 lebih. Jam 2 lebih berapa gitu loh. Terus kita ke sini hitung-hitung Iseng lah. iya. Dan dan ternyata ya ini udah sahur waktunya.
Baru beberapa langkah sudah sahur-sahur, ya sudah kita balik dulu. Memang bukan rezekinya ya Mas ya. Karena target kita kali ini tuh ular welang ya Mas atau Bungarus fasciatus. Embo apa ya? Wong. Oh. Wong miri. Bang Mir ya. Aduh. Ini ada pohon bidara di sini. Bidara jumbo. Oh, kalau tes Mas. Ah. Tidur. Oh iya, kalau tes makanannya salva. Meruntak. Karena dia adalah hewan invasi. Kalau tes, mari kita ambil buat pakan nyambe. Oke, dapat. Nggih dia Mas. Wis. Ini adalah kolotes versi color atau bunglon apa ya? Bunglon Pakistan. Ya, bunglon Pakistan kita ke Lebih tepatnya ini hewan invasi dan hewan ini bukan asli Indonesia, melainkan hewan dari India dan Pakistan. Dan entah kenapa hewan ini berada di sini. Mungkin ada yang lepasin atau apa gitu. Ya itu terbawa distribusi perdagangan sama kayak akad Napolika itu. Iya kayaknya. Oke, kita akan coba lepaskan gigitannya. Oke. Ini agak kecil dan ini saya buat salva di rumah aja. Untuk makan salva ya. Karena hewan ini memang jenis hewan invasif teman-teman. Jadi ya kita kurangi aja. Ucul, Dan dia lepas. Ini kita pelihara aja kedua kalotes ini. Oke, dipelihara saja ya. Atau buat pakan nyambe. Buat makan salva ya. Iya. Oke. Kita akan menuju ke arah sana untuk pulang. Ini sudah jamnya sahur ini. Sandalnya siapa ya? Boleh wong. Oke teman-teman, jadi kita nggak dapat hasil yang memuaskan ya Mas ya. Kita nggak dapat ular welang target kita, dan yang kita dapat cuma ular apa? Ular tali picis sama itu tadi koros. Dan memang di daerah sini sendiri memang didominasi dengan ular-ular kolibrit seperti itu teman-teman. Dan kita juga tadi sempat ngangkut beberapa kalotes buat pakan insul. biawak. Bukan pakan Iya, biawak. buat pakanan biawak. Iya. Soalnya ya karena kalotes itu jenis hewan invasif dan ya kita kurangi aja lah populasi mereka karena mereka Ya, sendiri biar nggak terlalu menghabiskan tempat. Iya. Oke, itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe channelnya Kondes Rubo. Kontes Rumpo dan Rizal Reptil Mania. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan sahur ya Mas. Ini udah jam berapa ini?